Hai guys, kembali lagi di channel Liana. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang manajemen dan fungsinya. Nah, untuk yang baru bergabung di channel YouTube ini, jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Enjoy di video! Secara umum, manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian, seperti perencanaan, membuka organisasi dan pengorganisasian, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Nah, manajemen ini mempunyai 4 fungsi, yaitu yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating and directing, dan yang keempat adalah controlling. Oke guys, kita bahas dulu yang pertama, yaitu planning atau proses perencanaan. Jadi, planning atau proses perencanaan dalam fungsi manajemen adalah tentang bagaimana perusahaan menentukan tujuan dan menentukan cara serta strategi untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Nah, planning dalam fungsi manajemen ini sangat penting teman-teman, karena menjadi langkah awal untuk menentukan aktivitas perusahaan ke depannya. Tanpa planning yang baik atau tanpa planning yang matang, maka fungsi manajemen yang lain pun tidak bisa berjalan secara optimal. Nah, berikut adalah contoh dari fungsi planning ini. Yang pertama, menentukan tujuan atau target yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang kedua, menetapkan strategi yang ingin kita pakai untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, menetapkan sumber daya yang mungkin kita butuhkan. Dan yang keempat adalah menetapkan standar keberhasilan selama proses tersebut berlangsung. Oke teman-teman, kita lanjut ke fungsi manajemen yang kedua, yaitu pengorganisasian atau organizing. Nah, pengorganisasian ini dipakai untuk mengelompokkan semua alat, tugas, orang, dan wewenang yang ada. Contoh dari kegiatan perorganisasian ini yaitu yang pertama, merekrut dan menyeleksi serta memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, menyesuaikan posisi tenaga kerja sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga, menentukan dan menyusun tugas serta mengalokasikan tenaga kerja sesuai dengan prosedur yang ada. Dan yang keempat adalah menentukan struktur perusahaan sesuai dengan tugas dan garis wewenang. Nah, tujuan dari pengorganisasian ini apa? Jadi tujuannya adalah agar pimpinan atau manajer mudah dalam melakukan pengawasan. Coba teman-teman bayangkan jika fungsi pengorganisasian ini tidak ada, tentu saja akan terjadi yang namanya tumpang tindih tugas atau wewenang, karena setiap orang tidak tahu mereka berada di divisi atau di bagian mana. Fungsi manajemen yang ketiga adalah actuating dan directing atau biasa disebut dengan fungsi pengarahan. Jadi fungsi pengarahan ini merupakan usaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang dinamis. Nah, contoh dari kegiatan dari fungsi pengarahan ini, yang pertama, bimbingan serta memberikan motivasi kepada tenaga kerja. Yang kedua, pemberian sosialisasi tentang tugas dan seluruh kebijakan dengan jelas. Dan yang ketiga adalah pemberian penjelasan tentang tugas kerja secara rutin. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi manajemen yang keempat, yaitu controlling atau pengawasan. Jadi, fungsi controlling atau pengawasan ini dimanfaatkan untuk mengukur kinerja karyawan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, dalam fungsi controlling ini, kita bisa melakukan evaluasi atau perbaikan apabila memang diperlukan. Contoh kegiatan dari fungsi controlling ini adalah yang pertama, pemberian klarifikasi dan pemeriksaan terhadap kesalahan yang ada. Yang kedua, evaluasi target sesuai dengan standar indikator yang sudah ditetapkan. Dan yang ketiga, pemberian solusi alternatif untuk menyelesaikan penyimpangan yang ada. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini tentang manajemen dan fungsi-fungsinya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan di share juga ke teman-teman kalian. See you on the next video, bye bye.